Pak Andu Malang akan memberikan media pengantar filsafat Islam sama Pak Rumana, demikian saya lebih nyaman menyampaikan akan membantu kita untuk memahami filsafat Islam. Mungkin nanti akan disinggung mulai dari sejarahnya, lalu juga artian etimologis, terminologis dari filsafat Islam itu, lalu beberapa filsuf enas ya, dari para pemikir Islam. Filsafat Islam, filsafat Islam itu dua entitas yang berbeda dan juga dari dua lingkungan, ya, milieu yang berbeda. Ya. Filsafat ya lebih kepada wilayah eksoteris, sedangkan agama ya selain ke wilayah eksoteris juga ke wilayah eksoteris. Pertanyaannya adalah apakah ada konektivitas antara dua terminologi ini, filsafat dan Islam? Apakah memang ada filsafat Islam ataukah yang ada itu filsafat Arab seperti halnya filsafat Yunani? Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dibahas tentang oleh dosen tamu kita bagi Pak Dr. Andruman. Ya. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Andruman, singkatlah saya untuk memperkenalkan sedikit siapa Pak Andruman yang sekarang ini hadir di hadapan kita. Pak Andruman adalah seorang dosen tetap di Universitas Paramadina, Fakultas Filsafat dan Agama. Sebelum mengabdi di Universitas Paramadina, Pak Rumana pernah mengenyam pendidikan salah satu dan bidang filsafat di Universitas Paramadina. Kemudian studi lanjut di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang filsafat juga, ya. Dan beliau merampung studinya ini Syarif Hidayatullah ini pada tahun 2002. Sebelum beliau melanjutkan studi untuk tingkat doktoral di UIN, beliau berkesempatan untuk kematikan berada di Roma jadi selama kurang lebih 6 bulan. Dia mendapatkan beasiswa dari lembaga Nostra Aetate. Kemudian selain mengajar di Universitas Paramadina, Pak Rumana juga seringkali dalam untuk mengajar di beberapa lembaga yang lain, di dalam negeri juga di luar negeri. Di luar negeri, ya, beliau mengajar di Universitas Ateneo, ya, Manila, Philippines. Baik, Pak Rumana adalah seorang akademisi yang dalam bidangnya. Dari Google Scholar, saya menemukan kasih dari Pak Rumana antara lain Islam, sekularisme dan demokrasi liberal, saya Hussein, Nas, penjaga taman spiritualitas Islam, penyerbukan silang antar budaya, Sina, saat ensiklopedik, pemantik ija peradaban Islam, kedudukan akal dalam Al-Quran dan hadis, peran teologi di dunia Islam, peta filsafat Islam di Indonesia, dan lain-lain. Dari rekam jejak akademik ini yang kiranya jelas untuk kita bahwa kita tidak keliru dalam penggunaan Pak Rumana untuk membantu kita memahami filsafat Islam dan perjalanan dunia filsafat Islam mulai hari ini dan seterusnya. Baik, saya kira pengantar dari saya, sekian sepuas-puasnya saya memberikan kepada Pak Rumana. Silakan. Silakan, Pak Rumana. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, ya, tes suara. Ya, Pak. Ya. Halo.
Ya, Eh, saya mohon maaf ini saya agak lagi buka di Zoom untuk komputernya supaya bisa muter slide. Soalnya saya pakai handphone agak susah untuk muter slide-nya. Jadi mohon maaf tadi agak kotak-katik. Ini lagi saya lagi masuk, mudah-mudahan bisa masuk komputer saya ke Zoom gitu ya. Ini mudah-mudahan suara saya tetap jelas ya, teman-teman semua yang ada di Maumere. Em, saya mungkin akan mulai dengan sambil saya nunggu Zoom, saya satu lagi. Saya akan mulai di ucapan pertama terima kasih dulu kepada Romo Hendrik. Saya senang meskipun kita tidak pernah berjumpa fisik ya Romo ya, langsung begitu. Tetapi jejaknya itu kita mengalami banyak perjumpaan gitu dari jejak ya, gitu. Jadi dari sisi jejak kita banyak mengalami perjumpaan. Salah satunya itu adalah perjumpaan ketika kita sama-sama belajar di Pisa ya, Romo ya, betul ya? Iya, betul di Roma, iya. Kita sama-sama sempat belajar di Roma, meskipun kita tidak apa namanya tidak bertemu langsung juga, hanya jejak-jejaknya saja. Tetapi setidaknya semangat tinggal di Roma itu juga yang saya yakin sekali jadi satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan begitulah. Eh, dan saya sangat senang bisa bisa berjumpa begitu dengan Romo ketika secara fisik ya, secara non fisik gitu. Eh, tapi mudah-mudahan walaupun tidak secara fisik, kita punya semangat yang sama pagi ini untuk sama-sama belajar satu tradisi lain yang mungkin teman-teman sebelumnya tidak mengenal langsung mengenai tradisi filsafat Islam. Tetapi pagi ini saya akan coba apa namanya masuk ya bagaimana sebetulnya kita memahami filsafat Islam begitu. Dan terima kasih sekali Romo Hendrik sudah memberikan saya kesempatan untuk diskusi dengan sahabat-sahabat di Maumere. Mudah-mudahan suatu saat juga kita bisa jumpa langsung ya. Ketika nanti mungkin saya sedang tugas di sana, kita bisa diskusi juga di kampus langsung barangkali. Eh, saya mohon izin juga ini masih muter Pak. Romo ininya komputernya memang agak lama ini makanya saya bilang, ini kok agak lama ini komputernya. Tapi nggak apa-apa. Saya barangkali akan memulai dulu dengan apa namanya background saya ya. Tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh Romo. Tapi sebetulnya studi saya S1 memang tentang filsafat Islam S1-nya di Paramadina. S2 juga tentang bidang yang sama Romo, tentang filsafat Islam. Kemudian studi S3 di UIN itu juga tentang filsafat Islam begitu. Jadi S1, S2, S3 filsafat Islam, saya beberapa kali juga mendapatkan program internasional seperti belajar filsafat Islam di kota suci Qum di Iran. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak pernah dengar Iran, nah saya pernah juga belajar tidak lama tentu, tetapi langsung belajar di pusatnya gitu. Jadi kalau kita berkesempatan ke Iran, studi filsafat di sana itu filsafat itu buku-bukunya misalnya itu udah kayak kacang goreng itu. Jadi kalau di kota suci Qum itu di depan apa namanya madrasah, di depan masjid itu banyak sekali buku-buku filsafat Romo. Jadi kalau di Indonesia ini kita buku filsafat itu agak susah ya atau agak jarang. Kalau di sana itu udah seperti hal yang biasa begitu. Kenapa? Karena saya juga merasa kagum dan sekaligus juga kaget waktu itu. Ternyata memang filsafat Islam itu tidak mati. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada anggapan juga bahwa filsafat Islam itu sudah tidak tumbuh, tidak mati, apa tidak hidup lagi. Kenapa? Karena sudah lama tidak dikembangkan begitu. Tetapi itu anggapan itu ternyata tidak benar. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk. Ternyata anggapan itu tidak benar karena filsafat Islam sendiri itu masih masih hidup gitu. Bahkan sampai sampai sekarang itu masih hidup. Misalnya di Iran ya, di Iran itu filsafat itu masih hidup sampai sekarang. Jadi ada anggapan bahwa filsafat Islam itu tidak hidup, yaitu tentu anggapan yang keliru ya, gitu. Sebentar, ini suaranya harus saya matikan satu. Hmm, Ini mohon maaf ya, ini soalnya di sini masih pagi Romo.
Di tempat saya masih pagi sekali. Nah, sebentar saya matikan. Nah, ini speak. Oke. Nah, sebentar. Mohon maaf menunggu ya. Tes suara saya jelas-jelas. Udah nggak ada gangguan ya Romo ya? Udah bagus ya? Oke, baik. Baik, saya sekarang akan share slide-nya. Biar terfokus. Teman-teman kasihan nanti. Akhirnya. Harus nunggu. Ya, ini teknologi problem ini. Oke. Nah, ini pagi ini kan saya dapat mandatnya kira-kira ini ya. Diskusi mengenai filsafat Islam atau pengantar filsafat Islam. Nah, ini mudah-mudahan jadi satu tambahan wawasan buat teman-teman yang ada di sana. Jadi kalau diskusi mengenai filsafat Islam, selalu yang muncul pertama kali tadi, adakah filsafat Islam? Nah, itu kan pertanyaan pertama ya. Sebetulnya filsafat Islam itu ada atau tidak sih sebetulnya? Karena kalau kita misalnya bicara filsafat Barat, itu udah jelas ya. Jadi kalau filsafat Barat itu udah jelas begitu. Filsafat Barat. Nah, itu biasanya udah lebih lebih apa ya? Orang tahu lah filsafat Barat begitu. Tapi kalau filsafat Islam itu memang ada. Nah, itu pertanyaannya. Jadi sebetulnya filsafat Islam itu ada atau tidak sih gitu. Nah, ini pertanyaan dasar yang seringkali diajukan. Jadi kalau teman-teman membaca buku filsafat Islam, pertanyaan itu akan selalu muncul di awal-awal gitu ya. Adakah filsafat Islam, dan kalau memang ada filsafat Islam itu sebetulnya seperti apa sih begitu. Nah, itu pertanyaan dasarnya. Eh, Sehingga pertanyaan tadi yang Romo juga sampaikan, sebetulnya yang betul itu filsafat Islam atau filsafat Arab begitu. Nah, itu juga jadi pertanyaannya. Jadi yang muncul itu apakah filsafat Islam atau filsafat Arab? Kalau misalnya kita bicara mengenai yang muncul itu adalah misalnya filsafat Islam ya. Tentu nanti kita mau tidak mau akan mengeluarkan apa namanya mereka yang mengembangkan juga tradisi seperti filsafat Islam tetapi berasal dari agama lain. Saya contohkan misalnya seperti Musa ibn Maimun misalnya. Nah, itu juga satu tokoh penting yang akhirnya mau tidak mau ya harus kita keluarkan begitu. Ya, jadi ini diskusinya semacam ini. Oke, kita kita mulai dari awal. Nah, mohon maaf ya ini. Nah, oke, bagian satu. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Sebetulnya filsafat Islam itu apa sih? Nah, ini pertanyaan dasar dan kelas kemarin juga menanyakan itu ya, Romo. Filsafat Islam itu apa sih? Sebetulnya sama kok dengan filsafat dalam tradisi Barat, itu sama saja. Tetapi bedanya nanti kalau di dalam tradisi filsafat Islam itu memang tidak terjadi pemisahan antara filsafat dengan metafisika. Ya, karena kalau di barat itu kan metafisika banyak yang kemudian diubah atau barangkali juga ditinggalkan begitu. Makanya filsafatnya menjadi beraneka ragam. Tapi kalau filsafat Islam itu tidak, masih satu kesatuan. Dan pertanyaan filsafat Islam itu dia meliputi masalah yang sama dengan filsafat barat, masalah manusia, masalah ketuhanan, sekaligus juga kaitannya dengan manusia dan manusia itu sendiri. Jadi manusia, alam, dan Tuhan. Nah, cuma pertanyaannya kira-kira filsafat itu dia betul-betul apakah memang bercorak Islam atau Arab, ataukah kita menyebutnya misalnya filsafat Arab atau filsafat Islam begitu. Nah, ketika terjadi satu gerakan nasionalisme Arab sekitar abad ke-19 dan abad ke-20, memang mulai muncul satu pengujian ya terhadap filsafat Islam sekaligus juga klaim khususnya dari mereka yang menggerakkan nasionalisme Arab.
mereka mulai mempopulerkan bukan istilahnya filsafat Islam, tetapi mereka lebih prefer untuk mengatakan yang ada bukan filsafat Islam, tetapi filsafat Arab. Makanya tokoh-tokoh penting seperti Al-Kindi, nah itu juga bagian dari pengembang dari filsafat Arab misalnya. Sehingga nanti akan banyak muncul di dalam tradisi filsafat Islam itu mulai dari filsafat Arab, filsafat Muslim, atau filsafat di dunia Islam. Nah, jadi kalau Bapak-bapak nanti teman-teman semua membaca istilah-istilah ini jangan bingung dan jangan kaget. Kenapa? Karena masing-masing sebetulnya itu memang sudah punya alasan tersendiri ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya, Syekh Mustafa Abdul Razak pernah mengatakan begini, filsafat Islam itu artinya adalah bahwa filsafat tersebut lahir di negeri Islam dan berada di bawah pengayoman negara Islam, tanpa memandang agama dan bahasa para ahli filsafat yang bersangkutan. Jadi kalau kita diskusi filsafat Islam, kira-kira rentangnya seperti ini. Pokoknya dia filsafat yang lahir di negara Islam. Ya, jadi kalau misalnya dia dulu sempat lahir di Syria misalnya, ya itulah filsafat Islam di Irak di mana-mana tanpa memandang agama dan bahasa para ahli filsafat yang bersangkutan. Makanya tokoh seperti Yahya ibn Adi atau Adi ibn Yahya atau juga Musa ibn Maimun itu mereka bisa kita masukkan ke dalam kelompok ini eh, ahli-ahli filsafat Islam begitu. Meskipun seperti Musa ibn Maimun agamanya Yahudi ya teman-teman ya, tapi Musa ibn Maimun tetap bisa dikategorikan ke dalam kelompok filsafat Islam. Kalau menggunakan definisi satu. Kemudian ada Profesor Nileno itu juga sama, dia mengatakan begini. Sebetulnya lebih tepat dan setuju jika yang dipakai itu sebetulnya kata Arab ya. Tetapi kata Arab ini harus dikasih catatan garis bawah kira-kira buku yang memang ditulis dalam bahasa Arab begitu. Jadi teks-teks filsafat yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bukan menurut kebangsaan para penulisnya. Misalnya seperti Musa ibn Maimun, orang Yahudi tapi nulis dalam bahasa Arab, maka itu juga sebagai filsafat Arab begitu ya. Jadi nggak harus ada embel-embel dia harus beragama Islam misalnya. Kemudian ada juga Al-Kinwati. Nah, Al-Kinwati justru mengkritik pandangan di atas ya. Dia lebih prefer mengatakan bahwa ketika diskusi mengenai filsafat Islam atau mungkin orang memilih filsafat Arab itu sebetulnya lebih berbahaya. Kenapa? Karena kalau menggunakan istilah filsafat Arab, maka akan banyak orang-orang yang mengembangkan filsafat yang berasal dari tradisi yang lain, itu nggak akan masuk dari Iran, ya dari India, dari Turki itu tidak akan masuk gitu. Termasuk misalnya Prof. Asyana mengatakan penamaan filsafat Arab itu berarti mengeluarkan para ahli pikirnya tadi dari Iran, Afghanistan, Pakistan, sehingga dia sendiri lebih suka menggunakan istilah filsafat Islam atau filsafat di negara-negara Islam. Ada yang lain, ada Korbang itu dari Perancis, dia mengatakan jika kita berpegang pada penamaan filsafat Arab, maka pemikiran itu menjadi sempit gitu. Bahkan keliru sehingga orang seperti Nasir Khosrow ya, termasuk Abdal Kashani, ini beberapa pemikir penting ya di abad ke-11, itu mereka nulis tetapi bukan dalam bahasa Arab. Sehingga kalau ada yang menggunakan filsafat Arab yang nulis dalam bahasa Arab ya, mereka nggak akan dimasukkan begitu. Tetapi ia juga menolak menggunakan istilah Muslim. Kenapa? Karena kalau misal filsafat Muslim, karena banyak juga yang beragama Yahudi misalnya itu yang juga ikut mengembangkan tradisi filsafat Islam misal seperti Musa ibn Maimun di sini. Ada Profesor Tarashan itu mengatakan bahwa penamaan filsafat Arab itu sama sekali tidak sesuai. Alasannya kenapa? Karena pertama tidak semua yang menekuni ilmu itu orang Arab ya. Al-Ghazali itu orang Persia gitu. Jalaluddin Rumi itu Konya ya. Konya itu Turki. Jadi bukan orang Arab. Kemudian kedua, filsafat tersebut ditulis dalam bahasa lain juga, bahasa Persia termasuk Turki. Bahkan kalau kita masuk ke kajian Islam Melayu ya, juga banyak ditulis dalam bahasa Melayu misalnya. Dan yang ketiga, filsafat itu juga tumbuh dari kebutuhan Islam, begitu. Ada Profesor Bozoni, dia bilang filsafat Islam bukan sebatas agama, tetapi filsafat Islam juga sebagai peradaban yang mencakup segi-segi kehidupan moral, material, pemikiran, dan perasaan. Oke.
Nah, pertanyaan selanjutnya begini. Nah, ini tambahan nih Romo dari yang kemarin saya sampaikan di kelas. Kenapa misalnya Islam mengembangkan filsafat? Apakah filsafat Islam itu hanya mengekor terhadap tradisi Yunani misalnya, ataukah memang filsafat Islam mengembangkan secara khas jenis filsafat sendiri? Menurut Sadusia Nasser, salah seorang ahli filsafat kontemporer ya, ahli filsafat Islam kontemporer yang sekarang berada di Georgetown University, beliau mengatakan bahwa sebetulnya Islam itu memang punya hubungan sama tradisi filsafat Yunani, bahkan juga menjadi penghubung dari apa yang terjadi dalam perkembangan tradisi filsafat di Barat. Tetapi pada saat bersamaan, Islam juga mengembangkan kekhasan filsafatnya. Jadi ada kekhasan yang dikembangkan juga di dalam tradisi filsafat Islam. Dan kekhasannya itu tentu pada mulanya bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu memerintahkan penganutnya atau pengimannya untuk mempraktekkan berpikir. Kalau bapak-bapak yang sempat belajar Islamologi barangkali, ini Romo Hendrik nih jago nih kayaknya, yang pernah belajar itu akan tahu bahwa surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan perintah membaca ya. Jadi ikro, bacalah. Nah sebetulnya ketika ada perintah bacalah, menariknya tidak ada objek. Kan kata ikro itu kata perintah ya. Ya, jadi kalau kita transitif ya, transitif itu kan kata kerja yang membutuhkan objek begitu. Nah, seharusnya kan ada objeknya. Misalnya bacalah buku. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada objeknya itu. Cuma perintahnya bacalah, tetapi dilengkapi dengan kata keterangan dengan nama Tuhanmu. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, perintah membaca atas nama Tuhanmu inilah yang kemudian menginspirasi banyak sekali orang-orang Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atas nama Allah. Makanya itu yang kemudian mereka mau mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan banyak penelitian, mengembangkan banyak riset, asalkan semua dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah yang menciptakan mereka. Gitu. Jadi orang Islam itu punya keyakinan yang sangat kuat terkait poin ini. Maka sejak abad ke-7 Masehi itu Islam memang sangat royal dan juga kekeh mencari yang namanya ilmu pengetahuan, termasuk ke India, termasuk ke Cina, termasuk ke Yunani. Misalnya dari Yunani, masyarakat Islam mengembangkan filsafat, meskipun kemudian nanti ada filsafat khas Islam, seperti filsafat kenabian, itu filsafat khas Islam tuh Romo. Karena setahu saya itu tidak dikembangkan misalnya di dalam tradisi filsafat lain, bahkan termasuk filsafat Barat. Karena saya juga sempat beberapa kali ya mengicip-icip lah belajar juga di STF, saya merasa iya itu tidak pernah disinggung. Jadi ada tradisi filsafat kenabian. Nah itu khas dikembangkan oleh filsafat Islam misalnya. Termasuk misalnya tentang jiwa. Nah itu juga dikembangkan oleh Islam. Jadi yang memang berbeda nanti dengan konsepsi jiwa, baik yang dikembangkan oleh Aristoteles maupun oleh Plato misalnya. Jadi Islam itu punya kekhasan tersendiri, begitu. Kemudian dari India, Islam juga mengembangkan tradisi lain. Jadi selain filsafat, mengembangkan apa yang disebut sebagai ilmu matematika, itu juga dikembangkan di sana. Kemudian selain dari India juga dari Cina itu juga mengembangkan ilmu kedokteran tentunya, medis ya. Memang dari dulu Cina ini dikenal juga sebagai pengembang dari ilmu ilmu kedokteran. Sehingga di dalam tradisi Islam itu filsafat menjadi pintu masuk dalam pembentukan dan pengembangan sains. Jadi filsafat itu juga sebagai cara berpikir rasional mengenai segala sesuatu, tetapi juga sekaligus menjadi pintu masuk di dalam pengembangan sains dalam tradisi Islam. Maka kalau bicara filsafat Islam yang teman-teman harus ketahui, ada 4 kelompok besar. Ya, jadi ada 4 kelompok besar di dalam tradisi filsafat Islam. Nah, ini yang kita memang harus apa ya, harus kalau mau belajar itu misalnya lebih sistematik ya kita mesti mempelajari keempat-empatnya. Jadi kelompok pertama ada namanya kelompok peripatetik. Nah, ini kelompok pertama dari tradisi filsafat Islam. Kelompok peripatetik ini atau kelompok pertama dari tradisi filsafat Islam ini adalah kelompok atau para pemikir Islam atau filsuf-filsuf Muslim yang mengembangkan filsafat
berdasarkan kepada prinsip rasionalitas. Sehingga metodenya itu metode demonstratif. Lebih mengasaskan argumentasinya itu kepada argumen rasional terhadap pengembangan filsafatnya. Kalau di dalam tradisi barat ada orang seperti Descartes misalnya. Nah, kira-kira sejenis itulah. Jadi mereka yang betul-betul mengembangkan tradisi filsafatnya itu harus logik, harus rasional. Tokoh-tokohnya siapa? Ada Al-Kindi di sini, kemudian ada Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina. Misalnya contoh Al-Kindi. Al-Kindi itu mengembangkan teori bukan semata-mata teori yang dikembangkan itu tentang keimanan tidak, tetapi juga Al-Kindi misalnya mengembangkan satu teori yang disebut sebagai creatio ex nihilo. Jadi creatio ex nihilo kan sebenarnya teori dari kita juga belajar ya gimana misalnya Aristoteles juga mengembangkan mengenai pandangan bahwa segala sesuatu itu kira-kira muncul dari penggerak yang tidak menggerakkan. Al-mutaharik alladzi la yataharrak begitu. Nah, di sini Kindi juga mengembangkan filsafat creatio ex nihilo, kira-kira begitu. Ya. Dan Al-Kindi sepanjang yang saya tahu, beliau juga memang apa mengembangkan filsafat metafisik yang canggih. Jadi kalau teman-teman ingin belajar metafisika Islam awal, maka silakan membaca Al-Kindi ya. Itu bukunya itu yang paling populer, judulnya adalah The First Philosophy atau Al-Falsafah Al-Ula, filsafat pertama. Itu buku pertama yang ditulis oleh Al-Kindi yang menurut saya penting kita baca jika ingin mengenal Al-Kindi lebih jauh lagi. Kemudian tokoh yang kedua yang penting selain Al-Kindi, karena dia disebut sebagai filsuf Muslim pertama ya Al-Kindi ini, yaitu ada Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini adalah orang yang sebetulnya menerjemahkan tulisan-tulisan Aristoteles ke dalam tradisi Islam, ya, ke dalam bahasa Arab lah, kira-kira begitu. Al-Farabi ini banyak nulis buku juga, termasuk argumentasi penciptaan, termasuk juga argumentasi bagaimana dari Allah yang satu bisa memunculkan banyak realitas. Kan kalau konsep Allah itu kan satu. Bagaimana dari yang satu itu menjadi banyak? Kira-kira itu argumentasinya. Memang dulu pernah ada di dalam tradisi Helenistik itu Neoplotinus ya, pernah ada yang mengembangkan teori emanasi begitu. Nah, tetapi teori emanasi Plotinus ini kemudian dikembangkan semakin canggih oleh Al-Farabi dengan konsep akal-akal. Jadi kira-kira ada 10 akal lah yang memang ada. Sehingga bumi bintang-bintang itu masing-masing itu ada akal-akalnya. Dan kenapa kita bisa terhubung dengan Allah sebagai akal pertama di sana? Itu karena memang manusia itu sebetulnya mempunyai akal juga. Sehingga ketika manusia berfilsafat, sesungguhnya dia sedang melakukan satu perjalanan ke atas menuju yang ilahi begitu. Nah, itu Al-Farabi ya. Ini canggih teori-teorinya. Kemudian yang ketiga Ibnu Sina. Ibnu Sina juga itu sosok penting dalam tradisi filsafat Islam yang mengembangkan ilmu kedokteran sekaligus juga filsafat. Jadi teori yang dikembangkan Al-Farabi itu dikembangkan lebih jauh oleh Ibnu Sina. Beliau banyak nulis buku ya, misalnya mengenai Al-Qununu Fitib, Asyifa. Itu buku-buku canggih yang memang berusaha memahami mengenai persoalan penciptaan, termasuk kosmologi mengenai bagaimana dunia ini ada dan bagaimana konsep Allah yang satu menjadi banyak. Contoh ya, Bapak Ibu, sorry ini Bapak semua ya, Bapak-Bapak semua. Suster nggak ikut ya? Kemarin ada yang ikut. Eh, contoh misalnya konsep mengenai ada atau wujud. Kalau menurut Ibnu Sina, konsep wujud itu ada tiga. Jadi ada wujud yang wajib, namanya wajibul wujud. Ada wujud yang mungkin. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Namanya mungkinul wujud. Dan yang ketiga adalah wujud yang mustahil. Namanya mustahilul wujud. Jadi ada tiga wujud. Ada yang wajib, ada yang mungkin atau potensial, tetapi ada yang memang mustahil. Begitu ya. Jadi ada yang mungkin, ada yang potensial, ada juga yang mustahil. Nah, kaitannya dengan ada yang wajib itu kira-kira bagaimana? Inilah cara Ibnu Sina menjelaskan mengenai konsep ketuhanan.
Jadi di dalam filsafat Islam juga begitu ya, Bapak-bapak dan teman-teman semua, bahwa ketika Ibnu Sina menjelaskan konsep mengenai Allah misalnya, maka untuk memahami bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, harus dibangun argumentasi ada yang tidak diadakan oleh ada sebelumnya. Jadi ada yang tidak diciptakan oleh yang sebelumnya. Jadi demikian. Jadi bukan ada yang diciptakan, tetapi ada yang tidak diciptakan oleh ada sebelumnya. Nah, ada itu disebut sebagai wajibul wujud. Jadi wajibul wujud itu kira-kira adanya itu wajib. Ya. Sehingga ketika konsepsi mengenai adanya ada atau wajibul wujud itu ditolak, sebetulnya tidak ada tuh namanya konsep penciptaan. Kenapa? Karena bahasa gampangnya begini, konsep penciptaan itu akan muncul manakala kita berhenti kepada satu pandangan bahwa ada yang tidak diciptakan atau ada yang tidak diadakan oleh yang lain. Karena kalau tidak, kalau bahasa Latinnya itu ada yang disebut sebagai infinitum regressum atau tasalsul. Jadi infinitum regressum itu bahasa yang paling gampangnya adalah misalnya gini, Romo dilahirkan atau saya lah dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya oleh ibunya lagi, ibunya oleh ibunya lagi. Terus begitu. Kalau tidak berhenti ke satu titik ada yang tidak diadakan oleh yang lain, maka tidak akan ada penciptaan begitu. Itu namanya dalil infinitum dalil wajibul wujud. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain wajibul wujud, ada juga yang disebut sebagai mungkinul wujud. Nah, mungkinul wujud itu apa? Makhluk ya, kayak kita nih. Saya, Romo, semuanya. Kita itu ya bisa ada, bisa tidak ada. Sekarang kita ada kan? Ya, tapi nanti kita menjadi tidak ada. Tapi nanti menjadi ada begitu. Contoh misalnya kalau kita lihat perempuan yang sedang seorang perempuan itu dia punya potensi punya anak, tentu punya. Dia potensi punya anak, tapi potensinya itu adalah punya anaknya itu secara potensial, bukan aktual. Nah, tetapi dengan adanya peran dari Allah, maka yang potensi tadi kemudian menjadi aktual melalui misalnya pernikahan begitu. Maka terjadilah misalnya reproduksi. Nah, itu kan artinya apa? Dari ada potensial menjadi ada. Ada namanya aktualitas. Yang ketiga, mustahilul wujud. Nah, mustahil wujud itu ya adanya ya mustahil. Jadi tidak mungkin ada. Nah, itu namanya mustahil wujud. Jadi kalau udah mustahil wujud, Bapak dan Ibu, itu artinya ya nggak mungkin ada. Gitu. Ini contoh misalnya konsep kejahatan ya, Bapak Ibu. Misalnya contoh ini konsep kejahatan. Di dalam tradisi filsafat Islam, ketika bicara kejahatan, itu sebetulnya konsep kejahatan itu relatif. Jadi kalau misalnya ada perdebatan, mana yang paling tepat, kejahatan apa kebaikan? Maka dalam filsafat Islam dikatakan kebaikan itu yang utama. Jadi kebaikan itu seperti cahaya, kejahatan itu kegelapan. Maksudnya gimana? Mana yang relatif, mana yang utama? Yang utama cahaya. Makanya kegelapan itu dipahami sebagai satu kondisi tanpa cahaya. Mana yang eksis? Yang eksis ya cahaya. Tetapi kalau cahaya itu menghilang, maka muncul kegelapan. Artinya apa? Keberadaan kegelapan relatif tergantung kepada cahaya. Cahaya itu ada. Nah, kegelapan itu sebetulnya dia sesuatu yang tidak ada. Gitu ya, kegelapan. Oke, itu contoh ya, yang paling patetik ya begitu ya Romo ya kajiannya. Jadi dia sangat filosofis, sangat rasional gitu ya. Kemudian diksi-diksi yang dipakai juga menjadi diksi yang nggak gampang begitu ya. Memang berat gitu kajiannya. Kadang-kadang mahasiswa studi filsafat Islam juga sama itu mengenyutkan dahi gitu. Aduh, pusing belajarnya. Ada adaan, pengada, wujud, wajibul wujud, maujud begitulah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kelompok kedua itu iluminasi. Kelompok iluminasi ini tentu dia berbeda dengan kelompok pertama dari sisi metodenya. Kalau kelompok pertama menggunakan metodenya itu adalah metode demonstratif, rasional, logis. Sedangkan metode iluminasi itu dikenal sebagai kelompok yang mengembangkan filsafat tetapi berdasarkan intuisi, hati, intuisi, merasakan, pengalaman begitu.
Dan kelompok iluminasi ini dipimpin oleh seorang filsuf penting namanya Suhrawardi. Ya, Suhrawardi itu nulis buku judulnya adalah Hikmatul Isyraq, Filsafat Timur. Ya, di mana bedanya kalau tadi peripatetik mengedepankan rasionalitas, sedangkan iluminasi atau Hikmatul Isyraq itu mengedepankan intuisi atau hati. Makanya karena pendekatan intuisi dan hati, mereka itu kalau pakai analogi begini teman-teman. Kalau misalnya dalam peripatetik ketika menjelaskan konsep Tuhan itu berdasarkan argumentasi logis tadi ya, logika ya. Premis A, premis B, premis C begitu. Tapi kalau Illuminati tidak demikian. Kalau Illuminati itu mereka menjelaskan mengenai konsep Tuhan tapi pakai metafora, pakai contoh-contoh metafora. Misalnya, mereka menjelaskan konsep Tuhan melalui konsep cahaya. Jadi Tuhan itu adalah cahaya di atas segala cahaya. Nah, karena dia cahaya, maka cahaya itu kan sebarannya itu kan dia lebih luas dibandingkan konsep akal sebagaimana dikembangkan oleh kelompok peripatetik. Jadi dia itu lebih luas. Kenapa? Karena konsepnya konsep cahaya. Oh, dia lebih luas begitu konsep cahaya itu. Nah, karena dia lebih luas dan lebih menyebar sifatnya, maka kita atau jiwa yang lebih dekat dengan cahaya atau sumber cahaya lebih terang. Tetapi semakin jauh jiwa itu dari sumber cahaya, dia akan gelap. Dan yang membuat jiwa itu jauh dari sumber cahaya adalah dimensi material. Maka kenapa materi itu menghalangi cahaya? Karena dia itu menjadi mahjub, menjadi hijab. Hijab itu penutup. Penutup dari tersebarnya atau terhubungnya sumber cahaya dengan cahaya-cahaya tadi yang di bawahnya. Maka supaya kita bisa kembali kepada sumber cahaya tadi, sebisa mungkin kita meminimalisir hidup kita attach dengan materialisme, materialitas. Jadi betul-betul hidupnya itu melepaskan diri dari konsep materialitas. Misalnya mereka melakukan puasa, melakukan penjarakan dengan dunia ini, melakukan amalan-amalan meditatif, sufistik begitu. Nah itu kelompok Illuminati, Hikmatul Isyraq begitu. Tetapi nanti bedanya dengan kelompok Sufi, kalau dalam Islam kan ada tasawuf ya, kelompok Sufi dalam Islam, mereka itu meskipun sangat kuat menekankan praktek tadi ya, intuisi, pengembangan intuisi, tapi juga mereka tetap bisa menjelaskan secara filosofis. Nah, itu kelompok yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini adanya disebut sebagai kelompok teosofi transendental atau bahasa Arabnya adalah kelompok Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Buku siapa tokohnya yang paling terkenal namanya Mulla Sadra. Mulla Sadra itu seorang pemikir abad pertengahan sebetulnya kalau di dalam tradisi Masehi yang memang lahir di Iran di satu desa kecil. Beliau banyak melakukan meditasi namanya di desa Kahak dekat kota suci Qum, di mana Mulla Sadra ini beberapa tahun tinggal di sana menjauh dari masyarakat, kemudian melakukan suatu meditasi, refleksi, zikir kalau dalam Islam, untuk kemudian menulis buku penting dalam tradisi filsafat Islam. Bukunya itu adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu artinya adalah teosofi atau filsafat transendental, teosofi transendental, empat perjalanan utama. Jadi dia menjelaskan bahwa hidup ini sebetulnya adalah empat perjalanan utama. Yang pertama adalah perjalanan dari manusia menuju Tuhan. Itu perjalanan pertama. Minal makhluk ilal kholik. From creature to the from the creature to the God, to Allah gitu. Jadi dari makhluk ke kholik. Nah, itu perjalanan pertama. Biasanya untuk perjalanan pertama ini ya tadi orang berfilsafat, orang bertasawuf, membersihkan diri, mengembangkan pikiran gitu. Itu perjalanan pertama. Kemudian perjalanan kedua adalah perjalanan dari Allah, begitu ya, bersama Allah. Nah, ini tahapannya tahapan mistik ini, spiritual. Jadi bagaimana seorang manusia yang udah menempuh perjalanan dari manusia ke Allah, maka nanti dia akan berjalan dari Allah bersama Allah. Jadi betul-betul merasakan semacam penyatuan jiwa dengan yang menciptakan, dengan Allah.
mungkin kalau dalam bahasa bahasa mistik Kristiani sedikit yang saya pelajari itu ya tadi ketika kita bisa menghayati kehadiran dengan Yesus misalnya, nah itu juga kan satu bentuk apa namanya penyatuan kita dengan Allah begitu. Jadi betul-betul merasakan kehadiran yang ilahi. Itu kedua. Perjalanan ketiga dari Allah ke makhluk. Jadi baik lagi nih dari Allah ke makhluk. Jadi turun lagi setelah kita atau manusia melakukan perjalanan dari makhluk ke Allah. Kemudian yang perjalanan keempat adalah perjalanan dengan makhluk tetapi bersama Allah. Jadi udah balik ke dunia lagi, tetapi sudah ditemani oleh Allah itu sendiri. Maka empat perjalanan inilah yang menjadi pembahasan utama dari filsafat transendental. Jadi kalau misalnya di dalam tradisi filsafat barat ada Martin Heidegger yang mengembangkan mengenai yang ada, being and time, temporalitas dan sebagainya, maka di dalam tradisi filsafat Islam itu ada yang namanya mula sadra. Makanya itu Romo Hendrik Pak Haidar ya, Pak Haidar Bagir ketika studi filsafat di UI itu risetnya itu perbandingan pemikiran ada Mula Sadra dan Martin Heidegger. Kayak begitulah. Karena dua-duanya akhirnya memilih jalan mistik untuk memahami yang ada begitu. Nah, itu di kelompok ketiga, namanya kelompok teosofi transendental. Yang terakhir, kelompok yang keempat yaitu kelompok Irfani. Jadi kelompok Irfani itu adalah kelompok filsafat yang lebih banyak mengembangkan dimensi spiritual dari filsafatnya. Siapa tokohnya? Ibnu Arabi. Siapa tokohnya? Jalaluddin Rumi. Nah, ini kelompok Irfani. Contoh misalnya Rumi. Jadi kalau Bapak-bapak bisa pernah dengar Jalaluddin Rumi, itu seorang mistikus besar ya di dalam tradisi Islam. Bukunya ada beberapa seperti Masnawi, Ma'nawi gitu. Itu yang ditulis dalam bahasa Persia. Kemudian banyak yang terinspirasi mengenai cinta, mengenai mahabbah. Jadi ini kisah cintanya penting nih. Jadi Rumi ini menarik. Beliau awalnya ada seorang profesor di dalam filsafat, teologi, mengajar filsafat, tetapi tiba-tiba didatangi oleh seorang pengemis ya, yang mengatakan begini, Rumi, engkau itu diskusi Tuhan, engkau cuma bicara aja, tapi engkau sendiri tidak pernah merasakan bagaimana bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Rumi kaget karena dia guru besar, kok ada pengemis yang mengkritik dia. Lama-lama Rumi belajar dari orang ini, namanya adalah Shams At-Tabriz, dan lambat laun Rumi kemudian menjadi murid dari Shams At-Tabriz ini. Nah, kedekatan Rumi dengan gurunya, Shams At-Tabriz, ini yang membuat murid-murid Rumi itu cemburu. Sehingga mereka banyak yang kemudian ingin memisahkan Rumi dengan gurunya. Pada akhirnya, muridnya berhasil memisahkan Rumi dengan gurunya. Nah, ketika terpisah, kerinduan Rumi terhadap guru ini yang membuatnya banyak menulis puisi-puisi cinta. Yang sebetulnya isinya itu bukan kepada gurunya, tetapi kepada Tuhan. Jadi melalui gurunya, Rumi mengembangkan filsafat cinta. Jadi kalau teman-teman ingin belajar, ada nggak filsafat Islam yang bicara filsafat cinta? Ada, namanya Jalaluddin Rumi. Dan buku-buku puisinya kalau di Amerika, di Eropa, itu termasuk buku terlaris ya, mengenai cinta. Karena banyak kutipan-kutipannya bagus sekali. Contoh ya, saya bacakan sedikit kutipan dari beliau. Beliau bisa pernah mengatakan begini, saya bukan Muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi. Rumahku bukan di masjid, bukan di vihara, bukan di gereja. Aku adalah aku dan aku sumber cinta sesungguhnya. Ini kalau baca-baca begini kita kan jadi kok bisa mengatakan begitu ya? Artinya kan Rumi betul-betul ingin keluar dari formalisme, dari sekat-sekat, dari identitas-identitas yang kadang-kadang identitas itu membatasi hubungan kita sebagai manusia yang sebetulnya berasal dari sumber yang sama. Nah, ini filsafat cintanya Rumi begitu tuh. Jadi kalau bapak-bapak yang ingin membaca Rumi ya saya pikir ini tokoh yang penting ya yang dikembangkan di dalam tradisi filsafat Islam. Nah, kira-kira itu 4 tokoh penting ya dari kelompok peripatetik iluminasi. Dan kalau saya beri contoh, misalnya, nah ini nama-nama lain ya, tokoh-tokoh universal dalam Islam, itu ada namanya Jabir ibn Hayyan. Jadi Jabir ibn Hayyan ini ahli alkemi kimia
Ya, dan itu juga filsafat. Jadi filsafat kimia, nah, kayak begitulah. Itu ada Jabir ibn Hayyan. Karena Jabir ibn Hayyan ini beliau mengembangkan bukan hanya ilmu kimia yang bersifat saintifik kuantitatif, tetapi juga mengembangkan alkemi. Kalau teman-teman pernah baca buku Paulo Coelho, judulnya Sang Alkemis, pernah membaca ya, Sang Alkemis ya, Paulo Coelho. Nah, sebetulnya isinya itu yang menjelaskan mengenai teori alkemi. Jadi kalau kimia adalah ilmu mengubah logam menjadi emas, maka alkemi adalah ilmu yang mengubah kira-kira diri yang kotor menjadi bersinar, bercahaya. Jadi cara mengolah hati kita. Makanya dulu di dalam masa-masa keemasan peradaban Islam pada saat itu di beberapa daerah ya seperti di Baghdad, kemudian di Syria dan di beberapa daerah lain, itu Jabir bin Hayyan ini ya tadi ahli kimia yang menjadi pelopor ya dalam perkembangan kimia. Ada Al-Kindi, kita juga udah belajar tadi. Ada Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini ahli matematika nih. Jadi kalau di dalam tradisi Yunani ada Pitagoras, ya, maka di Islam itu ada namanya Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini dia mengembangkan banyak ilmu matematika. Dan kalau Bapak-bapak pernah mendengar ada namanya pelajaran aljabar ya. Kamu pasti pernah dengar aljabar ya. Jadi nama aljabar itu sebetulnya diambil dari buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi. Judul bukunya adalah Al-Jabar wal Muqabalah. Gitu ya, itu judul bukunya. Kemudian ada juga Al-Batani, nah ini ahli astronomi Islam. Kemudian ada Zakaria Arazi, ini ahli kedokteran Islam. Ya, termasuk mengenai psikologi Islam, itu dikembangkan juga oleh Zakaria Arazi. Ada Al-Farabi, Ibnu Sina udah kita bahas. Ada Ibnul Haisam, itu ahli optik. Jadi kalau dulu itu di Islam itu berkembang kuat, Romo dan teman-teman semua, itu ilmu optik ya, tentang mata itu kuat sekali, ilmu fisika. Tokohnya adalah Ibnu Haisam. Kemudian ada Al-Biruni. Nah, ini Al-Biruni ini ahli astronomi. Anak saya itu saya namain ini nih Romo nih, namanya El-Biruni itu anak saya itu. Karena ini betul-betul memang ahli astronomi Islam yang berusaha memahami tata surya itu dengan sains ya. Jadi bukan dengan mitos, tapi dengan logos. Ada Umar Khayyam, ini ahli matematika, sekaligus juga ahli puisi. Ada At-Tusi, ahli fisika, ahli etika. Jadi kalau teman-teman ingin belajar filsafat moral dalam Islam, maka silahkan baca bukunya Nasiruddin Tusi. Judulnya adalah Nasirian Etik, ya, atau Etika Nasiruddin begitu. Dan yang terkenal di Barat itu adalah Ibn Rus atau Averroes. Nah, Averroes ini yang kemudian terkenal dengan idenya kira-kira bahwa kebenaran agama dengan kebenaran filsafat ya atau ya itu sebetulnya seperti saudara sepersusuan. Jadi tidak kontradiksi. Jadi kalau ada kebenaran agama dengan kebenaran filsafat, ya itu sebetulnya kebenaran yang saling mensupport ya. Jadi bukan konflik gitu, tapi kebenaran yang saling mensupport. Dan Ibnu Rus ini juga melalui bukunya ada Bidayatul Mustahid, ada Nihayatul Mustahid, ada juga bukunya adalah Tahafut, kritik terhadap pemikiran Al-Ghazali. Nah, itu ada di sini di Ibnu Rus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu apa sih kontribusi Ibnu Rus, kira-kira ini yang menjadi jembatan sebetulnya dialog antara tradisi filsafat yang dikembangkan dalam tradisi filsafat Islam dengan tradisi Barat. Karena beliau tinggalnya di Spanyol ya waktu itu ya. Jadi penghubung lah kira-kira dengan perkembangan tradisi di Barat. Nah ini Ibnu Rus. Oke, saya nafas dulu sebentar ya. Nah ini Ibnu Rus. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nanti saya akan buka forum diskusi. Ini masih banyak ini. Tokoh-tokohnya masih banyak. Jadi nanti mungkin Romo once kita kalau ada kelas tambahan ya, nanti saya bisa mengulas itu tokoh-tokoh khusus ya yang dikembangkan gitu di dalam tradisi filsafat Islam. Tapi pagi ini kita cukup kenalan saja ya, garis besarnya begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya dari tadi bicara filsafat Islam, ada nggak sih kontribusinya? Nah, ini juga udah saya bahas kemarin di kelas kemarin yang A, tentu ada. Apalagi kalau kita bicara mengenai misalnya dunia modern ya, dunia saat ini ya, ini kan
cerita saat ini nih. Ini hal yang tidak mungkin kita tolak gitu ya. Jadi eh, dunia modern ini kan dibentuk setidaknya oleh pikiran-pikiran seperti Descartes. Kalau Descartes itu kan beliau meyakini untuk sampai kepada kesimpulan bahwa manusia itu ada, maka manusia itu mesti meragukan semuanya dulu. Dan supaya keraguan itu diterima, maka proposisi bahwa manusia itu ada harus diterima. Tetapi adanya itu justru berangkat dari keraguan. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Artinya apa? Aku meragukan segala sesuatu dulu baru aku ada. Begitu. Nah, pandangan Descartes ini tentu merintis jenis filsafat baru ya di dalam pemikiran filsafat di mana terjadi satu pemutusan luar biasa antara tradisi filsafat yang dekat dengan agama dengan tradisi filsafat yang betul-betul berpatah arang atau memang menginisiasi cara berpikir sendiri yang bersumber pada manusia. Jadi sejak Descartes inilah kemudian manusia menjadi pusat. Jadi pusatnya itu bukan lagi di masjid, di gereja, tetapi ya di manusia itu sendiri. Maka nanti hal ini diperkuat juga oleh Newton mengenai pandangan bahwa alam itu mekanik. Ya, alam itu mekanik. Itu kan Newton demikian. Maka gabungan dari Descartes dan Newton ini kalau dalam studi filsafat ilmu misalnya, mereka masuk ke dalam paradigma namanya Newtonian Cartesian. Jadi paradigma Newtonian Cartesian yang memiliki ciri pertama berkuatnya subjektivitas. Jadi manusia sebagai subjek adalah sebagai penentu sejarah manusia. Kemudian yang kedua adanya dualitas antara jiwa dengan materi. Jadi tidak ada hubungan antara jiwa dengan materi. Kira-kira itu unitnya beda. Nah, hal itu kemudian diperkuat oleh Newton dengan mengatakan bahwa alam itu mekanik. Artinya mekanik, konsep-konsep mengenai alam itu punya jiwa, alam itu ada pengisinya, alam itu ada ruhnya, itu dihilangkan oleh Newton dengan pandangan bahwa alam itu mekanik. Akibatnya, gabungan dari ini kemudian memunculkan pandangan lain seperti misalnya Immanuel Kant yang sampai kepada pandangan bahwa kita itu sebetulnya tidak bisa mengetahui realitas apa adanya. Kenapa? Karena kalau saya melihat sesuatu itu selalu pakai kategori-kategori. Ada 12 kategori yang dipunyai oleh manusia dan itu bawaan sebetulnya kalau menggunakan bahasa Descartes di mana yang numena tadi nggak bisa dipahami secara rasional, tetapi bisa dipahami hanya melalui didekati lewat rasio praktis saja. Sebagai prasyarat tindakan praktis ya tadi, numena-numena itu. Nah ini kan artinya persoalan mengenai Tuhan kemudian menjadi hal yang semakin jauh dibahas di dalam tradisi, bahkan tradisi filsafat sekalipun. Belum lagi kalau kita baca Nietzsche dan yang lainnya, jadi Tuhan itu udah mulai dipinggirkan ya. Baik kalau kita belajar positivisme misalnya, Tuhan itu sudah tidak lagi diperbincangkan di dalam sains sekalipun, misalnya dihilangkan betul. Nah, dampak dari itu semua maka berkembang yang namanya positivisme. Berkembang yang namanya saintisme. Suatu anggapan bahwa yang benar itu adalah sains, tetapi di luar itu diragukan. Misalnya kebenaran agama itu diragukan. Jadi kalau banyak ahli ilmu atau saintis yang tidak percaya agama, nah itu muncul karena apa? Muncul karena memang agama sudah lama dimatikan, termasuk oleh para pemikirnya. Apa yang terjadi kemudian? Manusia modern itu kira-kira ini yang terjadi. Mereka menjadi manusia yang menolak metafisika. Kemudian relasi antar manusia menjadi subjek-objek. Terjadi eksploitasi berlebihan terhadap alam. Berkembangnya paham positivisme. Manusia modern asing dengan dirinya sendiri. Maka menghadapi masalah ini sebetulnya kita yang beragama ya, baik yang di Kristiani yang di Islam, itu menghadapi fenomena yang sama. Jadi kita itu menghadapi satu fenomena kehidupan masyarakat sekuler, menghadapi fenomena kehidupan masyarakat yang menolak metafisika, menghadapi fenomena yang mana orang lebih percaya sains daripada percaya kepada agama itu sendiri. Gitu. Jadi dan itu banyak terjadi ya. Saya sendiri Romo dan teman-teman semua pernah suatu kali saya datang ke suatu rumah sakit besar di Jakarta, ketemu dengan dokter bedah yang sangat terkenal dan dia tanya saya, "Pak An belajar apa?" Saya bilang filsafat. Yang menarik dia bilang begini,
Pak An masih sholat nggak? Saya kaget, saya bilang, loh yang masih lah gitu kan. Terus dia katakan begini, Pak, saya ini ahli bedah Pak, saya tahu Pak, saya bilang. Saya tuh udah lama Pak nggak beragama. Artinya gejala itu banyak bermunculan ya. Apalagi kemarin ketika ada COVID itu kan. Ketika ada COVID di mana orang menggugat yang namanya yang menggugat yang namanya bahwa Tuhan itu kalau ada masa sih tega gitu ya membiarkan manusia menghadapi COVID sendirian bertahun-tahun sehingga banyak orang yang kemudian menjadi korban lah karena COVID itu. Apalagi ini karena ini peperangan ya. Kemudian ini alam, teknologi yang makin canggih gitu. Pertanyaannya apa yang salah? Nah, ini kan kita itu sekarang hidup dalam suasana yang sama. Keprihatinan itu bukan hanya keprihatinan dari pemikir Islam, tetapi juga saya sering diskusi dengan teman-teman di Kristiani, ini juga menjadi keprihatinan dari teman-teman Kristiani, di mana orang semakin jauh kan dari agama begitu. Saintisme merajalela, orang makin senang konflik, orang suka dengan perpecahan, belum lagi terjadi pengerasan dalam agama, ada politik identitas, ada terorisme, kan gitu ya. Orang betul-betul kekeh dengan ajarannya tetapi menafikan atau bahkan membenci ajaran yang lain. Apa yang salah? Pertanyaan, what went wrong? Nah, sebetulnya kalau dalam tradisi filsafat Islam, kira-kira nanti, ini saya lewat aja ya. Kalau dalam tradisi filsafat Islam, kira-kira yang salah itu adalah begini, ini. Jadi kita itu sebetulnya harus mengembalikan peta hidup. Jadi kalau kita tanya filsafat Islam bagaimana menjawabnya? Ya kita harus mengembalikan peta hidup. Ke dalam apa? Ini peta hidup ini. Bahwa yang namanya hidup ini selalu ada titik pusat. Titik pusat itulah yang suci, yang ilahi, yang sakral. Jadi peradaban manusia itu mesti dikembalikan kalau mungkin dalam bahasanya Kristiani ke gereja-gereja Romo mesti dikembalikan. Kalau orang Islam yang mesti dikembalikan ke masjid-masjid, mesti dikembalikan kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Sehingga semua peradaban termasuk turunannya seperti ilmu pengetahuan, seperti arsitektur-arsitektur itu mesti dikembalikan lagi supaya manusia ingat kepada Tuhan yang menciptakan. Sehingga peradaban ini turunannya itu menjadi jalan suci yang mengarahkan manusia makin ingat Tuhan gitu. Makanya kalau saya belajar mengenai seni sakral, baik itu yang ada di Islam maupun di Kristiani, itu ketika kita melihat misalnya kalau kalau tidak salah Romo ya di Vatikan itu kan ada lukisan ya. Ada lukisan di satu gereja kecil, tapi itu di San Pedro. Di dalamnya itu, Romo. Di dalamnya itu ada lukisan. Yang mana kalau kita lihat lukisan-lukisan itu, justru kita ingat yang menciptakan kita. Itu ingat yang ilahi gitu. Nah ini kan yang disebut sebagai seni-seni sakral. Jadi bukan seperti sekarang di peradabannya nih. Kita dipertontonkan dengan peradaban, semakin mengikuti peradaban itu, semakin jauh dari kesadaran yang ilahi. Begitu. Nah ini kan dimensi ini yang hilang. Maka harus dikembalikan lagi ada titik pusat yang jangan sampai itu hilang. Dan itu adalah the truth, itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Apapun kita memberikan nama terhadap yang pusat itu, apakah dalam bahasa, misalnya kalau teman-teman Yahudi bilang Yehova, Yahweh, Yahua, atau misalnya di sini orang menyebutnya Allah, Tuhan Bapa, Ayah, dan sebagainya. Dalam tradisi Islam itu adalah Allahu Rabb. Tapi itu adalah titik pusat yang jangan sampai itu hilang, titik pusat itu gitu. Nah, problem sekarang dengan modernisasi yang makin masif, bahkan udah masuk ke era postmodernisasi ya, post-truth gitu, gitu, itu konsep yang pusat itu hilang, sehingga semuanya menjadi semakin sekuler begitu. Maka aspek hukum yang ada menjadi aspek hukum juga yang itu menjadi sekuler. Maka Islam itu atau filsafat Islam coba memberikan beberapa kontribusi. Misalnya begini, dengan mengembalikan ilmu-ilmu itu kepada sumbernya. Jadi ilmu apapun yang dikembangkan harus terintegrasi. Jadi ilmu itu tidak berpisah-pisah. Misalnya ada kecenderungan ini Romo kalau dalam Islam itu begini, misalnya orang-orang yang fanatik agama itu menarik ya dalam penelitian itu adalah mereka yang justru mempelajari ilmu-ilmu umum.
Itu banyak penelitiannya. Misalnya yang kuliah di IPB, di ITB, yang belajar teknik, belajar IT, belajar agama, itu jadi fanatik itu. Nah, pertanyaannya kenapa jadi fanatik? Karena sebetulnya kalau yang terjadi di kami ya di Islam, bahwa mereka itu ketika belajar agamanya itu hanya belajar agama fikih atau hanya produk hukumnya saja, tetapi tidak belajar masalah spirit keilmuannya. Sedangkan ilmu itu mempelajari betul-betul diambil mentah-mentah dari tradisi barat, tetapi betul-betul tidak ada pendasaran agamanya. Sehingga yang terjadi adalah mereka ahli di satu ilmu, tetapi ketika udah beragama menjadi sangat fanatik. Padahal kalau kita kembali ke integrasi ilmu-ilmu ini, orang bisa kok, dia tetap ahli ilmu, tetapi juga nggak fanatik begitu. Kenapa? Karena memang di dalam mempelajari integrasi ilmu-ilmu ini, justru yang namanya prinsip metafisika, matematika, sampai ke politik di bawahnya, itu saling terhubung dan tidak ada penafian terhadap tradisi yang lain gitu. Jadi satu sisi kalau ini benar dikembangkan, orang akan beragama dengan baik, sekaligus juga akan ahli dalam mengembangkan ilmu-ilmu begitu. Nah, ini yang terkait integrasi ilmu-ilmu. Sehingga dalam Islam itu atau filsafat Islam kontemporer itu dikembangkan yang disebut sebagai science sakral atau the secret knowledge atau the secret science. Nah, ini dikembangkan diantaranya oleh beberapa tokoh ya. Tapi yang paling terkenal itu namanya Said Hussein Nasr. Kemudian diikuti nanti oleh ada banyak, misalnya ada Martin Lings, ada juga Fritjof Swan. Fritjof Swan itu gurunya Nasr. Kemudian ada juga eh Fritjof Swan, Martin Lings, Dasgupta, dan lain sebagainya. Jadi banyaklah tokoh-tokoh yang coba mengembangkan sains sakral begitu. Apa bedanya dengan sains sekuler? Bedanya adalah kalau sains sakral yang menjadi pemimpin sains itu adalah kearifan, kebijaksanaan. Artinya apa? Seberapa canggih pun kita mengembangkan sains, jangan lupa ujungnya itu adalah kebijaksanaan. Itu namanya sains sakral. Tapi kalau sains sekuler tidak demikian. Sains sekuler itu mereka mengembangkan ilmu, tetapi yang menjadi imamnya itu sains itu sendiri. Maka ada istilah sains untuk sains. Dalam bahasa sains sakral itu nggak berlaku, karena tidak ada yang namanya netralitas ilmu. Ilmu itu tergantung penggunanya. Kalau penggunanya jahat, maka ilmu itu juga bisa digunakan untuk kejahatan. Begitu. Jadi tergantung penggunanya. Maka harus sains itu ditundukkan di atas kearifan atau kebijaksanaan. Sehingga orang semakin pandai, semakin pintar, tetapi juga sekaligus disertai kesederhanaan dan juga kebijaksanaan begitu. Nah, kira-kira itu, dan yang terakhir dari saya, sebelum nanti mungkin saya jawab, Islam juga mengembangkan namanya ilmu huduri ya. Nanti akan dipertentangan dengan ilmu husuli. Jadi kalau dalam epistemologi, ilmu husuli itu adalah knowledge by correspondence yang biasa dipakai di dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern misalnya. Ilmu huduri itu adalah knowledge by present, pengetahuan berdasarkan pengalaman. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya kita membahas apel dengan kata-kata apel, APEL, kita ulas itu bentuknya, strukturnya, warnanya, namanya. Itu semua namanya ilmu husuli atau knowledge by correspondence. Tapi kalau ilmu huduri tidak demikian. Kalau ilmu huduri itu artinya kalau ingin tahu apel, maka makanlah buah apel. Nah, itu ilmu huduri. Jadi dengan makan buah apel kita akan bisa merasakan apel itu seperti apa. Sama halnya kita merasakan sakit, merasakan bahagia, nah itu juga bagian dari ilmu huduri. Termasuk merasakan Tuhan dalam hidup kita atau merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, itu juga bagian dari ilmu huduri ya. Nah, sayangnya ilmu huduri ini banyak yang orang nggak peduli, bahkan juga ini hanya menjadi seakan-akan urusannya beberapa orang saja, padahal sebelum berkembang ilmu husuli atau knowledge by correspondence, sudah berkembang dulu yang namanya ilmu huduri atau knowledge by presence. Maka ada istilah kalau dalam Islam itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Cukup dari saya itu materinya, dan ini beberapa sebagian buku yang pernah saya tulis.
Jadi kalau bapak-bapak mungkin nanti sempat belinya, boleh monggo, di buku-buku kecil kok yang ditulis oleh saya. Ada buku Sedusia Nasr, Penjaga Taman Seputar Islam. Ada juga Ibnu Sina ya, sang ensiklopedik pemantik pijat peradaban Islam. Itu di Bukalapak, di Shopee, ini masih banyak ya. Jadi monggo ya, saya nggak tahu siapa yang jual sekarang, bebasin aja lah. Tapi yang jelas bapak-bapak kalau ingin mengenal filsafat Islam, ini buku-buku kecil yang mungkin bisa jadi pengantar ya buat teman-teman semuanya. Saya kira Romo itu dulu. Ini saya udah terlalu lama mengambil waktunya untuk diskusi karena tadi saya juga mulainya agak terlambat dari sayanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Silahkan kalau ada pertanyaan, konfirmasi atau juga masukan, dengan senang hati saya menerimanya. Mudah-mudahan jelas apa yang saya bahas. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Silahkan Romo. Terima kasih Pak Lukman untuk pastinya. Jadi sebelum kita ke sesi tanya jawab, ya, saya mau menemukan beberapa hal yang dikasihkan oleh dosen kita Pak Lukman. Pak Lukman yang mulai pembahasannya sama Islam dari pertanyaan Islam itu. Ya. Kalau filsafat Islam itu ada seperti apa? Filsafat Islam itu apa bedanya dengan filsafat dan berbagai perdebatan teknologis lainnya? Menurut Pak Lukman ada yang khas dari filsafat Islam. Yang khas dari filsafat Islam itu adalah filsafat kematian. Kemudian Pak Lukman juga telah membahas apa kelompok besar ya, dalam tradisi filsafat Islam, dari patetik, iluminasi, teosofi transendental, dan kelompok ilfani. Ya. Saya kira itu beberapa garis besar ya, yang telah dipresentasikan oleh Pak Lukman dalam kuliah pagi ini. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar atau pertanyaan kepada kita Pak Lukman. Silakan. Yang punya pertanyaan saya minta dulu ke depan, masuk juga pakai lainnya. Yang wajah yang sudah kita keluarkan. Terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah memberikan kami sedikit pengetahuan mengenai filsafat Islam. Sebetulnya sampai dua pertanyaan ketika kita mengambil. Pertanyaan pertama, tadi Pak Lukman sudah menyinggung bahwa filsafat Islam itu hanya kekerasan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, mana letak kekerasan filsafat Islam? Apakah terletak pada filsafat atau ada suatu konsep yang memang jika kita membacanya ini ciri khas Islam, tidak Islam seperti itu. Sama seperti ketika kami ulangi tentang rasionalitas, kita sekarang pemikiran walaupun dengan itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Lukman ini mungkin lebih ke lingkungan domestik dalam Indonesia di negara kita mengenal bahwa ada organisasi yang dan ada satu yang disebut Ahmadiyah. Sebagai seorang yang bukan Islam, bukan pemeluk agama Islam, maksud saya, ada kebingungan karena dalam belakangan ini organisasi ini sering disoroti, memang punya disebut ormas karena mengandung masa yang besar. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah Muhammadiyah NU ini terinspirasi dengan Islam dan Islam? Dan pertanyaan mendominasi sekali keislaman di tanah air kita. Apakah karena mereka murni organisasi masyarakat atau yang kekasih sejarah spiritual sehingga orang akhirnya ketika berbicara Islam di Indonesia rujukannya ke organisasi. Terima kasih. Itu pertanyaan dari mana yang pertama tentang apa yang khas dari filsafat Islam, lalu yang kedua mau informasi yang
umum ya tentang NU Muhammadiyah dan Ya, dan ya, oke, baik. Makasih. Saya senang bisa diskusi dengan teman-teman karena kadang-kadang seperti NU Muhammadiyah itu sebenarnya di luar dari filsafat Islam ya. Tapi nggak apa-apa. Saya senang gitu karena itu juga penting ya sebagai wawasan umum begitu. Saya akan mulai dari yang kedua dulu ya menjawabnya. Nanti baru saya akan masuk yang pertama. NU Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam yang memang terbesar ya di Indonesia ini. Ada NU, ada Muhammadiyah. Jadi kalau ditanya apa bedanya, saya akan jelaskan sederhana. Pertama, dua-duanya ini itu kan didirikan oleh dua tokoh penting dalam Islam pada masa-masa pra kemerdekaan. Yang pertama namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu yang mendirikan NU. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang mendirikan Muhammadiyah. Baik itu Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dua-duanya berguru kepada seorang ulama penting Indonesia yang ada di Mekah, namanya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Jadi jadi gurunya itu sama sebetulnya. Jadi sama-sama berguru di Mekah dengan ulama Indonesia yang jadi imam di Mekah. Tadi yang saya sebutkan namanya, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau. Nah, mohon maaf, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang, dua-duanya ini berjuang di tempat yang berbeda. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjuang di kampung, begitu ya. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan berjuang di kota. Yang dihadapi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah masyarakat kampung, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah masyarakat kota. Serta waktu itu adalah ke keraton atau Kesultanan Jogja. Itu yang dihadapi, Keraton Jogja. Sehingga Hasyim Asy'ari ini yang memang pendiri NU, itu punya ciri perjuangan lebih ke kampung. Jadi base-nya base kampung. Mengajarkan Islam yang kultural. Pendekatannya itu lebih kultural. Lebih rakyat. Sekolah-sekolah pesantren. Ya, misalnya cirinya mereka tidak gampang mengkafirkan orang, NU itu. Tidak gampang membid'ahkan orang atau mensesatkan. Kenapa? Karena mereka di kampung. Dan di kampung itu kan masih ada ya ajaran misalnya dari Hinduisme masih ada orang pasang kemenyan. Jadi kalau malam Jumat itu Romo nyalain kemenyan. Nah itu masih ada itu dan itu tidak apa-apa kalau NU biarkan saja dulu. Kenapa? Karena dakwahnya itu kira-kira dakwah yang memang kampung ya. Jadi harus pelan-pelan. Maka dasarnya itu di kampung-kampung. Beda sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dia pusatnya bukan di kampung tapi di kota. Maka dua yang dipakai mereka dakwahnya itu mendirikan kampus. Makanya kampus Muhammadiyah banyak ya di mana-mana ya. Saya nggak tahu di NTT ada nggak tuh Romo tuh kampus Muhammadiyah. Dia di mana-mana ada. Ada ya. Iya. Kampus dan sekolah Muhammadiyah itu luar biasa. Dan rumah sakit. Jadi dua nih. Kampus, sekolah, dan rumah sakit. Nah itu Muhammadiyah. Cirinya beda. Kalau NU lebih kuat dengan tradisinya, Muhammadiyah lebih kuat dengan ide kemodernannya. Jadi mereka ingin belajar yang itu dulu awal-awalnya ya, seperti orang Belanda supaya bisa mengalahkan orang Belanda. Begitulah. jadi spirit awalnya begitu. Tapi kalau orang NU tidak, mereka ingin mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di masyarakat umumnya, begitu. Nah, tapi dua-duanya juga sebetulnya hanya perbedaan jenis perjuangan serta metodologi perjuangan itu saja sih. Karena kalau kita lihat perbedaan yang signifikan ya tidak banyak. Kalau cuma masalah pagi-pagi sholat subuh ada kunut sama enggak ya itu sih kecil sih urusannya. Jadi bukan urusan yang signifikan ya perbedaan itu. Kira-kira itu ya untuk jawabannya kedua. Eh, Mudah-mudahan menjawab. Tapi untuk yang pertama, ciri khas itu seperti apa? Pertama, di Islam itu filsafatnya itu selalu dengan metafisika. Jadi dia di Islam itu tidak pernah memisahkan metafisika sebagai entitas yang lain. Maka kalau ada orang beranggapan, misalnya, karena saya tuh pernah tuh Romo tuh, ketika ngambil filsafat, ada orang menganggap, Pak An ngapain ngambil filsafat?
nanti Anda bisa tersesat loh. Nanti Anda nggak sholat loh. Nanti Anda betul-betul tidak beragama loh. Padahal saya bilang, oh kalau kita belajar filsafat Islam, enggak lah. Wong filsafat Islam itu metafisikanya masih kuat kok. Dalam artian kalau kita baca Al-Kindi sampai membaca ke yang kontemporer itu sangat kuat sekali terkait metafisikanya. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Makanya tadi yang kedua yang saya sampaikan, ciri khas dari filsafat Islam itu adalah misalnya filsafat kenabian, tentang konsepsi kenabian, mengenai akal-akal. Contoh begini, kenapa Nabi itu bisa berdialog dengan Jibril? Karena memang Nabi itu akalnya itu sudah uh, udah apa ya? Dia sudah terhubung sejak awal dengan akal-akal di atasnya. Kan akal itu ada level-levelnya nih. Ada akal namanya akal awal. Ya, nanti ada akal yang harus dilatih. Ada akal mustafad. Sampai nanti naik terhubung dengan akal aktif. Nah, teori-teori akal ini khas filsafat Islam. Karena saya ketika membaca tradisi filsafat Barat itu tidak ada tuh Romo tuh ini mengembangkan teori-teori akal. Ya, termasuk juga tentang jiwa-jiwa. Misalnya level-level jiwa. Ada jiwa namanya jiwa yang senantiasa emosional. An-nafs la'ammaratun bisu. Ada jiwa yang kedua, jiwa yang menyesal. An-nafs al-lawamah. Ada jiwa yang senantiasa apa? Senang ilham. An-nafs al-mulhamah. Ada jiwa yang tenang. An-nafs al-mutmainnah. Ada jiwa yang diridhoi. An-nafs jiwanya ridho ya, an-nafs al-radiyah. Ada jiwa yang diridhoi namanya an-nafs al-mardiyah. Ada jiwa yang memang kamilah, jiwa sempurna, jiwa universal. Nah itu setahu saya tidak ada tuh di tradisi filsafat Barat tuh, Romo. Ini yang saya sebut di dalam Islam itu kira-kira itu kuat sekali tradisi semacam itu ya tentang teori-teori tadi. Di Barat tentu ada, tetapi di semakin sophisticated ya, dikembangkan terus di dalam tradisi Islam. Misalnya seperti teori emanasi Plotinus. Kalau Plotinus kan sederhana ya emanasi itu the one menjadi the many itu kan sederhana ya teorinya. Ada teori namanya emanasi termasuk bagaimana naik ke atas melalui seni sekaligus juga filsafat. Jadi sangat sederhana. Itu dari yang ilahi yang satu menjadi banyak itu dikembangkan lagi. Jadi kalau Plotinus hanya 3 masuk ke Al-Farabi menjadi 10 tingkat sesuai dengan jumlah planet-planet. Ada 10 planet. Mungkin kalau sekarang kan ditemukan planet lebih daripada 10 itu jiwanya juga jadi tambah lagi. Jadi sederhananya sih kalau di Islam itu semua entitas makhluk Allah itu ada jiwanya. Nah, teori jiwa itu juga dikembangkan sangat kuat di dalam tradisi-tradisi filsafat Islam. Yang terakhir dari saya, etika ya, Romo. Di Islam juga itu mengembangkan sangat kuat kaitannya dengan teori-teori etika. Tokoh seperti Ibnu Miskawai, nah itu juga dikenal sangat kuat mengembangkan teori etika yang dikenal dengan prinsip al-i'tidal. Al-i'tidal itu prinsip jalan tengah. Nah, itu juga salah satu khas yang memang dikembangkan dengan dalam tradisi filsafat Islam. Saya kira itu beberapa argumentasinya ya, beberapa cirinya gitu. Silakan. Terima kasih Pak dengan penjelasan Pak dalam ini nggak bisa dari buku prestasi materi perkembangan ibu dari setara dan jurusan ya. Tadi dijelaskan bahwa Asari dengan itu berguru pada guru yang sama, ya. Bukan orang Asia, ya betul. Dan mahasiswa sekalian yang terkasih, nanti bisa browsing sendiri di internet, ya, buku jaringan ulama dari Fakultas. Ya, betul. Itu buku penting tuh Romo. Itu disertasinya Prof. Azwar. Ya, betul. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada mahasiswa yang lain yang ya, silakan ke depan. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Ya, biar kelihatan wajahnya. Nah, gitu.
Ya, Yang kita ketahui pertama bahwa Islam itu dia tidak terpusat atau memiliki satu otoritas yang bisa merangkul seluruh Islam di dunia. Dan kita tahu bahwa setiap Islam ada mazhab. Dan dalam setiap mazhab Islam ini tentu punya pola atau pemikiran filsafat masing-masing. Saya ambil contoh saja di Indonesia antara mazhab Sunni dan mazhab Islam. Tentu saja punya perbedaan pola pemikiran filsafat. Dan bukan tidak mungkin apa yang dijelaskan oleh Bapak Dr. An tadi, Bapak bisa mengambil dalam satu sisi. Misalnya Bapak dari misalnya Bapak dari Islam Sunni atau Syiah. Karena itu yang saya tahu bahwa dalam Islam ada banyak mazhab dan di dalam mazhab ini juga punya cara berfilsafat yang berbeda-beda. Pertama dalam memahami konsep yang sampai sekarang masih bertentangan dalam Islam itu soal agama dan filsafat. Itu saja. Terima kasih. ya, ya. Itu pertanyaannya Pak Rupana tentang mazhab dalam Islam dan cara berfilsafat yang sendiri. Ya, oke. Makasih. Ya, di Islam itu ada 4 pilar Islam. Yang ini kita kalau ingin belajar secara metodis dan metodologis, kita harus memasuki dan memahami 4-4-nya. Jadi yang pertama itu namanya pilar fikih dan usul fik. Ini yang pertama. Jadi pilar fikih dan usul fik. Artinya fikih itu kira-kira belajar Islam dari sisi hukum-hukumnya yang diajarkan dalam Islam. Sebagai contoh misalnya kalau dalam Islam itu cara sholat, cara puasa. Jadi kalau sholat itu kan di Islam ada wudhu ya. Makanya kenapa orang Islam itu kalau ibadah harus cari air supaya wudhu gitu ya. Kalau nggak ada wudhu itu repot itu. Walaupun bisa tayamum. Itu namanya produk hukum dalam Islam. Nah, untuk fikih ini itu produknya. Tetapi ada ilmu cara memahami fikih. Namanya usul fik. Jadi usul fik itu cara memahaminya. Nah, untuk fikih itu memang di dalam Islam ada mazhab-mazhabnya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya apakah di Islam ada mazhab-mazhabnya? Ada. Itu fikih. Fikih itu ada beda-beda itu. Tetapi perbedaan itu bukan perbedaan esensial. Jadi bukan perbedaan misalnya jumlah sholat. Enggak. Jumlah sholat masih sama. Kalau subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat misalnya. Itu masih sama. Yang beda itu lebih ke urusan-urusan yang lebih furu'iyah. Furu'iyah itu ke cabang-cabangnya saja. Jadi bukan dahan-dahannya yang utama atau fondasinya. Fondasinya tidak beda, tetap sama. Kita sholat menghadap Ka'bah di Mekah, itu sama, nggak beda. Tetapi ketika sholat, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai peci, ada yang pakai sarung, ada yang macam-macam. Nah itu wilayah-wilayah fikih. Jadi tidak terkait langsung dengan sholatnya sebetulnya. Tapi lebih kepada furu'iyah. Di Islam, untuk yang pertama ini ada kalau di Indonesia atau di banyak tempat ya, setidaknya ada 4 imam lah yang biasa dipakai. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Nah di Indonesia ini mayoritas Syafi'i ya, Bapak-bapak. Syafi'i itu fikihnya dia lebih hati-hati dia. Lebih Syafi'i ya. Cara sholatnya Syafi'i. Jadi ngikutin Imam Syafi'i. Jadi imam itu adalah ulama yang mengkonstruksi hukum Islam. Tapi dia bukan bikin sendirian ya. Justru dia betul-betul mempelajari Sirah Nabawiyah, mempelajari dari Nabi dan sejarahnya, kemudian mengembangkan hukum Islam itu seperti itu. Mengkompilasikan, mengumpulkan hukum-hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi oleh adik dicontohkan ya, kedua itu mengenai mazhab-mazhab. Yang kedua itu namanya pilar kalam atau teologi. Ini yang kedua. Yang kedua itu pilar kalam atau teologi. Kalam atau Islamic theology. Jadi pembahasan mengenai tadi Allah dan sifat-sifatnya. Tentang tauhid misalnya.
Allah itu kira-kira bisa kita serupakan nggak dengan manusia? Ya, konsep Allah itu seperti apa? Kenapa kalau di Islam itu tauhidnya harus absolut? Ya, kenapa misalnya berbeda dengan tradisi Kristiani yang meyakini ada konsep Trinitas? Itu pembahasannya itu ada di dalam namanya kalam. Itu diskusi kedua itu. Memang untuk yang kalam ini juga ulamanya ada beberapa yang menjadi pegangan. Jadi tadi yang Romo contohkan ada Asy'ariyah, ya. Jadi Asy'ariyah itu orang Indonesia itu mayoritas fikihnya fikih Syafi'i, kalamnya kalam Asy'ariyah. Itu Indonesia tuh. Jadi ciri dari kalam Asy'ariyah itu apa? Cirinya adalah kita itu punya kebebasan, tetapi yang memberikan atau kebebasan dikasih oleh Allah, tetapi mau menggunakan untuk apa, itu terserah kita. Jadi ada namanya konsep kasab. Kasab itu ikhtiar. Jadi kalau saya punya tenaga dari Allah, ini mau dipakai apa terserah. Walaupun di Indonesia juga ada yang kalamnya itu kalam Jabariyah. Jadi Jabariyah itu kira-kira gini lah. Gini, saya miskin tuh karena Allah gitu lah. Kamu kok nggak kaya sih? Kan udah dari sananya. Memang udah diciptakan miskin ya nggak apa-apa, kan udah takdirnya. Nah itu ada tuh kalam begitu tuh. Tetapi ada juga yang lain namanya Qadariyah. Yang lebih lebih punya kekuasaan, manusia itu tergantung manusianya bukan karena Allahnya gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga itu pilar yang disebut sebagai pilar filsafat. Maka tadi kalau pertanyaannya apakah perbedaan mazhab tadi mempengaruhi? Enggak, kalau filsafat itu beda itu. Yang berbeda itu bukan di filsafat, yang berbeda itu di dalam tradisi kalam dan fikih. Kalau filsafat itu sama. Jadi teman-teman kalau membaca teks filsafat, filsafat Islam sebagai sebuah tradisi, baik kita belajar yang NU, yang Muhammadiyah, baik kita belajar yang Asy'ariyah, baik kita belajar yang Syiah, yang Sunni, itu tokoh-tokoh filsafatnya sama. Kalau filsafat, karena filsafat itu sudah jadi satu mazhab, bukan mazhab ya, satu tradisi intelektual tersendiri yang berbeda sama kalam. Teman-teman, bedanya apa sih filsafat dengan kalam? Bedanya begini, kalau kalam yang pertama, yang kedua tadi, dia itu diciptakan ilmunya untuk membela keimanan. Makanya kenapa ada diskusi, ada perdebatan gitu. Itu di kalam. Sedangkan filsafat sebagai pilar yang ketiga itu nggak ada hubungannya sama memperkuat keimanan, tidak. Sama sebagaimana filsafat dalam tradisi Barat untuk memahami Allah apa adanya, memahami manusia apa adanya, memahami alam apa adanya. Itu yang menjadi lingkup dari filsafat Islam, sama seperti itu. Tetapi bedanya kalau filsafat Islam itu tetap memasukkan kajian metafisika sebagai hal penting. Jadi isu ketuhanan dibahas. Bahasa gampangnya gini deh, kalau kita ketemu ahli kalam, membahas Tuhan, itu ujungnya membela keimanannya. Tapi kalau teman-teman ketemu ahli filsafat Islam, bicara Tuhan, tidak ada hubungan dengan membela keimanannya, bukan. Tetapi mendiskusikan secara diskursif tadi, seperti yang sudah saya contohkan. Yang keempat, itu adalah tasawuf. Nah, ini pilar yang keempat. Di mana tasawuf ini adalah kelompok-kelompok yang mengembangkan lebih kepada praktek-praktek kesufian, praktek-praktek zikir. Jadi kalau teman-teman lihat ada kelompok zikir yang mereka lebih senang peaceful life ya, nggak mau konflik, nggak mau berantem gitu loh. Mereka lebih senang mensuarakan perdamaian, itu kelompok-kelompok sufi. Itu kelompok keempat. Mereka umumnya agak tidak terlalu suka diskusi, umumnya begitu. Lebih menekankan amaliyah, membersihkan hati kayak gitu. Saya bisa beri contoh misalnya di Banten, kebetulan saya tinggal di Banten. Bapak-bapak akan kenal banyak beberapa tokoh sufi di Banten. Misalnya ada orang yang memilih hidup dulunya dosen, tapi dia kemudian memilih untuk meninggalkan kampus dan memilih hidup di kampung. Makan dari masakan sendiri. Dia menghindari riba, tidak mau hidup penuh dosa, kayak gitu-gitulah. Jadi betul-betul menempuh jalan sufi, ya, gitu. Nah itu kelompok tasawuf. Nah pertanyaannya ada nggak sih
pimpinan utama dalam Islam. Sebagaimana misal kalau di dalam tradisi Katolisisme itu ada paus ya sebagai pimpinan tertinggi spiritualitas itu ada di sana di Vatikan. Yang sejenis itu sebetulnya ada di dalam tradisi Syiah. Kalau di Syiah itu ada pimpinan spiritual tertinggi namanya Ayatullah. Itu di Syiah tuh. Itu ada kalau di Syiah. Makanya kenapa dulu kita mengenal namanya Imam Humaini. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Imam Khamenei. Itu pemimpin tertinggi spiritual tapi dalam tradisi Syiah. Dalam tradisi Sunni tidak. Tradisi Sunni itu tidak ada pemimpin tertinggi itu tidak ada seperti itu. Jadi betul-betul beragama itu apa tidak apa ya tidak seperti itu ya. Makanya kenapa kayak konsep masjid ya di Islam masjid itu nggak ada masjid karena mazhab ya nggak ada. Walaupun masjid itu punya Muhammadiyah, orang NU kalau mau sholat sholat aja gitu nggak apa-apa. Walaupun dia masjid Muhammadiyah, kita sholat pakai kunut ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak jadi masalah di sana. Ya itu yang membedakannya, Bapak Ibu. Dan yang menjadi pusat spiritual itu Mekah. Makanya kenapa ibadah haji, umroh ke Mekah itu menjadi penting kalau dalam Islam. Karena itu merupakan satu upaya mengikuti jejak-jejak Rasulullah dulu ketika berada di Mekah, sekaligus juga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah dari nabi-nabi. Jadi kalau di Islam itu yakin ya. Jadi kenapa dengan Kristen itu dekat, dengan Kristiani dekat? Karena kalau di kami, di Islam itu merasa kita itu kakeknya sama. Jadi kalau kalau Kristiani itu ke Ishak, begitu ya Romo ya. Kemudian nanti Nabi ke atasnya itu ya. Ada Isa Al-Masih sampai ke atas ke Ishak. Kalau yang Islam itu Nabi Muhammad itu ke Nabi Ismail, nanti ke atasnya itu ke Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu disebut sebagai ayahnya nabi-nabi. Jadi ayahnya dalam tradisi Yahudi, Kristiani maupun Islam. Itu Nabi Ibrahim. Gitu. Termasuk di kami juga sangat menghormati Maryam ya, Siti Maryam ya, atau Maria lah kalau dalam tradisi Kristiani itu posisinya sangat kita muliakan dalam tradisi Islam, begitu. Oke, saya pikir itu ya, mudah-mudahan bantu menjawab. Ini mohon maaf nih saya kepanjangan lagi jawabnya, jadi semangat soalnya Romo, semangat saya. Ya. Terima kasih kita lihat lagi. Tapi untuk jawabannya bagaimana? Sekali kalau pas itu yang berbeda itu irisannya, pilar-pilarnya pokoknya tetap sama. Jadi kita sudah bahas dalam perkuliahan Islamologi dalam poin tentang rukun Islam, iman sebenarnya sama. Kemudian lalu Pak tadi sudah menjelaskan bahwa tradisi filsafat itu berbeda dengan alam. Kalam itu ya kami sudah bicara di sini itu aliran kalam itu apa dari Aparis, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Qadariyah. Ya. Kemudian perbedaan Syiah dan Sunni kita jelaskan secara apa akhirnya suatu Syiah dan Sunni sudah kami jelaskan ya. Dari pada pembagian Nabi Muhammad, kemudian masa kepemimpinan dari ulama Rasidun yang bahkan yang pertama dan baik terima kasih sekali lagi lebih bermanfaat. Kita masih punya waktu yang 5 menit, satu orang lagi yang saya bertanya. Ya. Mari ke depan ya. Agak dekat ya biar kelihatan wajahnya. Oke. Terima kasih. Tadi di akhir pembahasan Pak menjelaskan tentang sakral sekular dan salah satu prinsip dalam Islam tadi, salah satu ciri khas itu adalah metafisika. Dan antara sekuler dan agama, bagi saya eksis itu bukan agama. Dalam konteks ini yang karena ada justru ada yang sekuler. Jadi jika kita kembali itu kita mesti kita kembali ke sekuler. Identitas kita tidak semata-mata itu soal agama.
Dan berkaitan dengan ini, pertanyaan saya, bagaimana agama Islam menerjemahkan bahasa religius yang seperti tadi itu ke dalam bahasa publik agar bahasa religius itu dipahami supaya identitas kita yang beragama dalam dunia sekuler dalam dunia sekuler itu kembali lagi kepada identitas awal sebagai pusat tadi. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan baru mana? Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, wah ini pertanyaannya bagus ini. Ini bisa jadi satu tema seminar sendiri ini. Bagaimana cara? Ya, jadi gini. Ketika Syed Hussein Nasr misalnya menggunakan istilah sains sakral, kemudian juga menggunakan istilah sains sakral dibandingkan istilah sains Islam, itu sebetulnya satu upaya untuk menjadikan teori-teori tadi itu lebih publik ya. Sehingga ketika diskusi yang sakral, itu kan bukan hanya ngomongin orang Islam. Ketika diskusi tentang yang sakral juga itu tentu mereka-mereka termasuk mungkin teman-teman dari Kristiani, yang dari Hindu, dari Buddha, dari agama apapun, mereka akan menyepakati bahwa ada dimensi yang sakral. Yang memang nanti berhadapannya tentu dengan mereka yang tidak percaya dengan yang sakral. Kan begitu kan? Jadi makanya kalau udah berurusan dengan argumen mengenai yang sakral dengan yang sekuler, maka sebetulnya kaum beragama itu ya betul-betul satu barisan ya dalam kelompok yang mendukung yang sakral. Kan begitu kan? Berhadapan dengan mereka yang sekuler. Sekuler itu kalau bahasanya Cak Nur ya, itu bukan sekuler lah, tepatnya sekularis lah. Karena kalau sekuler itu kan bahwa hidup ini juga memang ada sekularisasi begitu ya. Dalam artian ada urusan dunia, ada juga urusan agama. Itu ada sekularisasi. Yang saya maksud itu adalah bukan sekularisasinya, tapi sekularisme. Satu cara pandang di mana kelompok ini betul-betul menolak semua argumentasi yang dihubungkan dengan argumentasi ketuhanan gitu. Jadi seakan-akan urusan ketuhanan itu betul-betul hanya urusan yang tidak penting, tidak punya makna gitu, karena tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah, itu tentu itu yang coba diperlawankan gitu dengan argumentasi yang menolak kehadiran agama sebagai satu elemen penting dalam hidup ini. Makanya supaya ide-ide tadi lebih diterima di publik, saya pikir sih tadi dengan penggunaan istilah-istilah yang lebih universal ya. Karena kalau saya menyebut misalnya contoh ya Romo, Bapak Ibu sekalian atau Bapak-bapak, misalnya saya kasih contoh mengenai sains Islam. Itu sudah pasti nanti kan yang lain nggak akan terima ya. Kan kalau sains Islam kan itu kan hanya khusus orang Islam. Makanya kenapa istilah itu bukan sains Islam, secret knowledge, sains sakral atau pengetahuan sakral. Nah, itu udah masuk. Makanya dalam perbincangan mengenai sains sakral yang saya ikuti itu juga diikuti oleh agama-agama lain. Dan itu terjadi dialog antar agama malah. Karena masing-masing memberikan kontribusi terhadap persoalan mengenai sains sakral itu gitu. Dan kalau dihubungkan dengan masyarakat terkini ya tentu ya. Tadi juga saya udah menunjukkan. Misalnya sekarang ini, Bapak-Bapak, ini sedikit ya Romo ya sebelum nanti kita selesai kuliahnya. Saat ini kita masuk ke satu era yang disebut sebagai era disrupsi. Orang menyebutnya dua, era industri 4.0 atau era society 5.0. Yang dicirikan dengan satu hal, disruption era. Cirinya apa? Saat ini kita berhadapan dengan kondisi masyarakat di mana tidak ada lagi expert. Itu sesuai dengan bukunya Tom Nichols, The Death of Expertise. Contoh misalnya, Romo kan kita dosen ya Romo ya. Kita bisa mengajar mahasiswa gitu ya. Bisa ngasih tahu seperti saya. Tapi sekarang mahasiswa lebih pintar loh Romo. Mahasiswa itu bisa itu cuman pegang handphone, dia ngecek aja di handphone. Benar apa enggak sih? Romo bilang apa atau saya bilang apa, dicek tuh di handphone. Jadi dengan adanya handphone, teman-teman bisa terhubung dengan semua pusat data ilmu pengetahuan. Itu kalau tidak ditangani oleh kita, maka tidak ada lagi expert. Nah, itu satu contoh tuh. Nah, ini kan bagi kita yang beragama, ini krisis sebetulnya. Kenapa? Karena otoritas itu nanti lama-lama akan menjadi
menjadi hilang ya, gitu. Makanya ada istilah the death of expertise. Nah, itu contoh. Yang kedua, contoh lainnya adalah apa? The Shallow. Itu diambil dari bukunya Nicholas Carrs. The Shallow itu artinya apa? Rata-rata. Jadi orang sekarang itu menjadi orang yang rata-rata, Romo. Jadi tidak ada yang ahli banget, enggak. Rata-rata aja. Karena semua orang bisa jadi ahli dalam satu waktu. Dan itu diperkuat dengan artificial intelligence. Ya, jadi AI itu udah canggih. Jadi kalau saya mau presentasi ini nih, nanti ke depan tuh pakai robot tuh Romo. Jadi Romo bisa ngundang robot itu untuk presentasi tentang filsafat Islam. Itu mungkin lebih canggih dia robot itu. Karena ada namanya metaverse. Nah, ini maksud saya, ini kan berhadapan dengan satu perubahan dunia yang luar biasa. Kalau misalnya kita-kita ini tidak juga punya kemampuan membahasakan apa yang dibutuhkan dengan konteks sekarang, rasanya juga kita akan ketinggalan juga ya di zaman ini gitu. Makanya tadi saya bilang istilah yang dipakai tentu bukan bukan semata-mata tadi sains Islam misalnya. Tadi juga saya ketika membahas mengenai filsafat Islam, saya juga kan memberi contoh-contoh sebenarnya lebih umum ya. Kayak masalah jiwa, masalah tubuh, masalah kenabian, kan sebetulnya istilah-istilah umum. Yang sebetulnya siapapun bisa melakukan riset itu gitu. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan menjawab. Karena tadi saya sampaikan, ini pertanyaan sangat bagus dan mudah-mudahan nanti suatu kali, suatu momen kita juga bisa berbagi lagi ya mengenai diskusi dan saya juga Romo Hendri kita akan lanjut insya Allah nanti ya pola kerjasama seperti apa karena saya juga punya keinginan saya di Paramadina kebetulan dan saya juga menjadi salah satu direktur di pusat studinya Romo kita mungkin nanti kita akan intensif yang ngobrol setelah ini gitu untuk mengembangkan kerjasama yang lebih masif lah antara Paramadina dengan Institut Filsafat dan Teknologi Digital yang ada di Maumere. Saya pikir ini juga bagian panggilan peradaban lah. Jadi civilization calling yang harus kita lakukan sebagai insan beragama yang yakin bahwa Allah juga mengirimkan kita ke dunia ini juga untuk menyebar kebaikan dan memperjuangkan kebaikan, khususnya untuk bangsa kita. Dan mau pemilu itu hati-hati, karena jangan sampai kita pecah-pecah juga ya, karena pemilu begitu. Oke, saya kira cukup Romo. Terima kasih banyak adik-adik semua yang hadir ya. Ya. Hmm. Baru mana yang terima kasih kami mengucapkan banyak terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan. Kami mendapatkan banyak insight baru, pandangan baru, dan tentunya sangat memperkaya kami Islam, filsafat Islam. Dari diskusi-diskusi tadi ya terlihat jika dibaca oleh Pak Rupana betapa mahasiswa di sini sangat antusias mengikuti presentasi dan mendengar tanggapan respon dari Pak Rupana atas pertanyaan dari mahasiswa. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Rupana di tengah kesibukannya sebagai presiden di Universitas Paramadina dan juga melayani lembaga-lembaga di Jakarta, Pak Rupana masih memberikan waktu bisa bersama dalam kuliahan pagi ini. Terima kasih juga untuk partisipasi aktif dari para mahasiswa sekalian. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Romo. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ya. Saya pamit ya Romo ya, teman-teman. Ya. Baik, terima kasih. Saya juga yang pamit dari ini yang itu tidak lagi secara nulis seperti di Facebook dengan media lain. Saya mengucapkan selamat perkenalan final dan bersama. Saya membagikan beberapa literatur yang baca dalam sendiri juga mungkin akan membantu baca dalam kegiatan untuk urusan administrasi ya dalam upaya sekretariat pada setiap hari pekerjaan catatan ya atau dalam perkuliahan hari ini
yang pada saatnya ujian nanti itu data hari per hari bisa dilihat ya dari sana. Jangan lupa ya 25% tidak ada itu ada pengalaman kita ikuti ujian selesai ya, dari jangan lalai dalam itu masyarakat hal ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita bersama bulan ini. Mohon maaf bukan dua kesempatan dari saya dapat hadir di sini bersama kita berdiskusi bersama dalam perkuliahan. Mohon doanya ya untuk saya dan juga menjadi seluruh keluarga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.